semuanya. Aduh sepi amat sih, Gary lebih meriah. Coba jeng 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 jeng. Audionya kurang kencang ya. Saya Karol, hari ini siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Wah. Hari ini ada Gary yang menemani kita, dan tentunya sudah ada beberapa bintang tamunya juga yang akan berbagi ceritanya. Kita mulai biasa di pojokan dulu yuk, untuk membahas apa sih yang akan kita bahas, kita angkat hari ini, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, Gary bingung gimana cara meriah ya kan? Coba dong. Ini kayak merasa di studio ini lagi sepi banget gitu ya. Apa sih yang kita bahas ini sebenarnya juga? Nih boleh nggak kita nggak usah kita tunjukkan aja undangannya gitu ya. Takut nanti kita dianggap sebagai orang yang ikut bocorin. Tapi intinya adalah muncul tuh di akun-akun gosip ya undangan. Kita nggak tahu itu benar atau enggak. Seolah-olah itu adalah undangannya pernikahannya Luna Maya dan Maxim. Kan kemarin ada kabar tuh Maxim baru membagikan juga kabar dia melamar Luna Maya di Jepang gitu kan, di bawah pohon bunga-bunga sakura gitu. Terus ya tersebarlah itu yang diduga itu adalah undangannya, ada tanggalnya, ada lokasinya gitu ya. Tapi kita nggak tahu itu benar atau enggak. Nah, Maxim sempat posting, ya kan, sempat posting tapi kemudian dihapus. Bunyinya seperti ini nih, sesudah itu tersebar gitu ya. Ada postingan, coba lihat mana postingannya Maxim. It is upsetting to know that we can't trust everyone. We try very hard to keep it special for us and to the invitee, but some just don't have that discretion, kayak gitu ya. Yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah ada kesel banget tahu bahwa kayaknya nggak semua orang tuh bisa dipercaya ya. Mereka sudah mencoba amat sangat keras untuk membuat itu menjadi momen-momen nggak tahu tuh itu tuh apa ya. Membuat keep it special itu apa? Apakah pernikahannya atau ke acara resepsinya? Tapi ya ternyata ada beberapa orang yang kayaknya nggak bisa pegang rahasia, gitulah intinya ya. Tapi ini postingan ini udah dihapus. Soalnya kalau dia posting ini, ya kan makin kayak jadi konfirmasi, ya betul itu undangannya gitu ya. Tapi yang jelas Maxim berarti bukan aku yang bocorin ya, bukan aku. Soalnya aku nggak dapat undangannya. Nah gitu benar. Ya kan, baiklah. Yang berikut kita baca komentar netizen. Berikut ini bunyinya adalah, yaitu komentar netizen kita ambil dari bocornya undangan itu ya. Oke, harus belajar dari Angga dan Shenina gimana caranya tiba-tiba ketahuan nikah gitu ya. Yang berikutnya adalah, aduh nggak pas, bunyi lagunya nggak pas sama ini bacaan gua. Yang bocorin kasih umpan ke Lamtur dan Lamtur ngasih uang. Biasa itu mah waktu ATT undangan kan Wendy pernah bilang aturan undangan gue kasih ke media aja ya, lumayan berapa juta juga gue dapat katanya gitu. Yang berikutnya, udah deh nggak usah dimainin deh lagunya aneh gitu, nggak nyambung sama ini. Terlanjur tersebar berarti takdirnya begitu, nggak apa-apa biar banyak yang mendoakan. Saya yakin banyak yang mendoakan Luna. Yang berikut ada lagi yang bilang juga, oh ternyata LM itu bukan Luna Maya tapi Luna Maxim, jadi nama aja ternyata udah menandakan jodohnya siapa gitu. Tapi yang jelas banyak sekali yang bahagia ya kalau bahagia dengan pertunangan Maxim dan Luna Maya, dan tentunya mendoakan yang terbaik. Apapun tanggal pernikahannya dan dimanapun pasti kita kejar. Oh salah. Oke, baiklah. Kita langsung menuju ke bintang tamu kita yang pertama ya. Kembali kita akan mengenang sosok aktor legendaris, seseorang yang memiliki prinsip dan kecintaan yang luar biasa terhadap Nusantara. Kita hadirkan dua putranya dan satu orang cucunya, yaitu ada Surya, Raya, dan Ramiza. Kita lihat profil mereka berikut ini. Baik pemirsa, kembali hari ini kita akan mengenang almarhum Ray Saetapi. Sudah hadir, ada Surya yang menempuh perjalanan 30 jam ya dari Amerika ke Indonesia, ada Ramiza juga, dan ada Raya. Sebelumnya kami atas nama seluruh kerabat kerja Rumpi No Secret mengucapkan turut berduka. Terima kasih. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan, walaupun pasti sedih sekali, selalu diberi kekuatan dan ketabahan. Dan hari ini kita akan membahas kenangan indah tentunya gitu ya, dan juga kehidupan yang bisa kita
kita pelajari dari kehidupan almarhum Reza Etapi. Ada postingan Ramisa ya, Ramisa sempat di takbiran, malam takbiran ya? Iya, lebaran hari pertama tante. Oh, lebaran hari pertama? Iya, aku samperin opa malam-malam. Malam-malam kamu? Iya. Apa yang mendorong kamu, kan biasanya hari ketiga kalian merayakan lebaran gitu ya, apa yang mendorong kamu pengen datang pada malam itu? Karena biasanya opa selalu nyamperin aku pas lebaran di rumah Eyang. Oh. Dan ada yang missing kalau aku nggak ke opa pada hari itu. Untung aku ke opa hari itu tante, karena di lebaran hari kedua kan opa berpulang. Iya. Di saat itu aku udah nggak sempat lagi ngomong sama opa. Aku nyampe, opa udah di kainin tante di ICU. Maksudnya aku nggak ada kesempatan untuk ajak ngobrol opa kalau aku nggak datang lebaran hari pertama itu. Untung banget aku datang sih sebenarnya. Ada kesempatan untuk ngobrol sama dia. Kalau boleh tahu, apa yang kamu ceritakan di hari lebaran pertama itu? Hari pertama, aku kan udah beberapa kali sering nengokin opa di ICU. Aku selalu nyemangatin opa. Opa butuh semangat lewat mentalnya kan ya. Kalau di ICU paling ngeliat ke arah atas, ngeliat lampu. Dan itu dari segi mental pastinya apa ya namanya, bosan juga gitu ya. Dan terdiskonek dari dunia luar. Tapi aku selalu menceritakan apa yang terjadi dengan kehidupanku dan apa yang aku lakukan supaya masih ada terkoneksi dengan dunia luar. Opa. Jadinya ya, selain itu juga aku pengen opa cepat sembuh biar kita bisa jalan-jalan kayak dulu. Aku butuh sosok opa yang gagah yang bisa diajak jalan lagi. Opa kan ya menanggapi katanya cuma naikin alis gitu. Benar sekali tante. Tapi kamu lihat nggak apa yang membuat opa tuh bersemangat mendengar cerita tentang apa? Banyak sih sebenarnya. Aku terlalu banyak kalau bisa diceritakan sih tante. Tapi aku tahu kalau aku bercerita tentang sesuatu yang lumayan emosional, opa ngeliatin aku dengan matanya, eye contact itu kerasa tante. Dan akhirnya, opa masih ingat kan? Nggak bakal dijawab tante, tapi bakal menggerakkannya dengan alis ke atas seperti itu. Gitu. Dan itu udah di akhirnya lah, udah susah ngeluarin suara. Aku bilang, opa kalau nggak bisa keluarin suara kesakitan, nggak apa-apa opa, pakai bahasa visual. Dan opa melakukannya itu. Dan kamu bercerita juga momen-momen kalian membuat film? Iya pastinya. Ya, kita lihat lagi nih pemakaman, seperti apa suasana pemakaman almarhum Reza Etapi gitu ya, yang diselenggarakan pada tanggal 4 April menunggu Surya sampai di Indonesia. Kita lihat yang berikut. Oke, baik. Nah, ini Ramisa membawa ini kleter pada saat syuting. Iya, syuting di film kedua aku waktu aku SMA kelas 1, aku lagi bikin film namanya Ukulele kan. Terus paginya sebelum aku syuting, kan aku rencananya syuting tapi karena aku masih kecil aku nggak tahu kebutuhan apa saja. Tiba-tiba disurprisein opa pakai kleper. Oh. Itu di pagi-paginya banget. Ini kleper dari opa. Ini kleper dari opa. Masih aku pakai sampai sekarang. Masih kamu pakai sampai sekarang. Dan sebetulnya ada lukisan juga yang kamu buat. Ada lukisan. Itu lukisan aku apa? Dedikasikan untuk opa. Lukisan apa itu? Lukisannya jadi pas aku ngelukis aku ngebayangin tentang opa. Tapi yang aku bayangin itu opa mempunyai hati yang besar. Opa setiap melakukan gagasannya, opa kan suka punya gagasan, suka bercerita itu selalu dengan perasaan membawakannya. Jadi yang aku nangkep dari opa itu orang yang penuh dengan perasaan, emosi yang kalau dengerin opa ngomong itu kerasa itu perasaan dan emosinya di kata-katanya, gagasannya. Opa pernah melihat lukisanmu? Iya pernah, aku juga sempat surprisein opa juga tante pakai lukisannya gitu. Apa komentar opa? Dipeluk nangis langsung. Iya segitu sih tante. Kalau lukisan ini ada cerita apa tentang lukisan ini? Lukisan Raya? Ini lukisan ayah waktu zaman muda dulu, dan kemarin waktu 2 hari lalu Reza sama Kak Surya sempat beres-beres dari kamarnya almarhum, rumahnya Kak Surya. Terus waktu Raya lihat foto ini, akhirnya Raya bawa ke rumah dan akhirnya Raya pajang di kamar biar serasa ditemenin sama ayah terus. Oke. Kamu ketika melihat lukisan ini apa yang kamu rasakan, Raya? Ya udah pasti rasa kehilangan, tapi ngelihat foto ini jadi keinget sama kegagahannya almarhum terus gitu. Terakhir kamu bertemu almarhum, ada momen yang kamu ingat? Terakhir bertemu almarhum itu tanggal 12 Maret kemarin waktu kondisi sempat drop, sama kemarin datang sama ibu sempat menjenguk, cuman kebetulan waktu itu almarhum lagi dibius karena mau dipasang ventilator
Setelah itu di hari ketiga baru mau sudah janjian sama Kak Uto sama Kak Merdi bahwa udah pasti kalau Lebaran itu kami sekeluarga termasuk Miza juga pasti udah tradisi pasti ke ayah di hari ketiga. Cuman Tuhan berkehendak lain, di hari kedua almarhum berpulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Surya, kamu yang paling jauh. Kamu sempat bercerita ketika mendengar kabar itu, tiap 30 menit kamu menangis. Yap, itu betul sekali. Itu kejadiannya terlalu cepat ya sebenarnya. Jadi ada 3 momen saya bertemu dengan ayah. Tanggal 22 Desember 2024 kemarin, lalu melalui video call bareng dengan Raya dan Ramiza tahun 2023 sebelumnya. Terus kalau ketemu secara intensif itu terakhir tahun 2021 ngobrol gitu. Jadi ada 3 momen itu sih yang memang sangat berkesan. Pas waktu bulan Juni 2023 setelah setelah stroke. Jadi situasi saat itu tanggal 1 April itu kan jam 8 pagi ya. Itu siap-siap mau ngajar gitu di kampus. Tapi ada adik bungsunya Papa, Om Nodi, itu menginfokan di grup keluarga untuk tolong satu keluarga bisa datang ke rumah sakit untuk menjenguk ayah. Kalau misalkan ada keluarga yang memang tidak bisa datang, bisa doakan saja, seperti itu. Jadi aku pikir oh ya sudah, karena situasi itu aku lanjutkan pekerjaanku untuk datang ke kampus gitu. Lalu ada Kak Merdi menginfokan lagi bahwa ayah sudah berpulang gitu. Dan pada saat itu langsung saya menangis sedih sekali dan terkenang masa-masa ngobrol dengan ayah. Lalu pada saat itu juga teringat Kak Giska dan tiba-tiba ditinggal oleh ayah juga. Jadi saya berusaha untuk berpikir positif bagaimana caranya saya bisa pulang ke Indonesia. Pada saat itu langsung cari tiket ke Indonesia karena waktunya mepet sekali, itu harga tiketnya mahal, bisa sampai 45 juta. Jadi pada saat itu Kak Rama menginfokan atau menanyakan kepada saya Surya mau pulang atau tidak gitu. Masih bimbang pada saat itu mau pulang atau tidak. Jadi saat itu saya tetap bimbang dan menunggu selama 27 menit dan tiba-tiba harga tiketnya itu drop jadi 13 juta gitu. Jadi lebih murah. Akhirnya ya langsung saja beli tiket dan besok subuhnya langsung berangkat ke Indonesia. Tapi masalahnya di waktunya itu 30 jam ke Indonesia. Walaupun ya saya mengatakan kalau misalkan tidak sempat silahkan lanjutkanlah saja dimakamkan. Akhirnya saya konsultasi ke ahli agama untuk bagaimana selama 30 jam ini, dan akhirnya ditunda untuk pemakamannya untuk bisa saya ketemu dengan ayah. Pada saat itu momennya sangat terharu, sangat sedih sekali, dan selama 30 jam itu nangis gitu ya di pesawat. Dari JFK ke Doha itu nangis, dan dari Doha ke Jakarta itu juga nangis gitu. Jadi berusaha untuk berpikir positif gitu selama di pesawat. Saya merasa sedihnya itu berkali-kali lipat karena ditinggalkan oleh kakak, lalu ditinggalkan oleh ayah juga. Jadi sebelumnya itu sebetulnya ayah itu sakit tahun 2017 ya mulainya, dan itu pernah tinggal bareng juga selama satu setengah tahun. Jadi ngobrolin tentang kesehatan, tentang kehidupan, tentang Nusantara dan lain-lain, tentang teman-teman tuli juga pada saat itu sempat ngobrol. Itu sih ceritanya. Oke. Karena sudah kamu habiskan air mata itu, maka kita melihat ketika kamu menghadapi rekan-rekan media, kamu tampak sudah lebih tegar.
Iya, karena saya sering nonton video kakak Giska, itu kan saya memang sedih sekali gitu. Jadi saya berjanji pada diri saya sendiri jangan sampai nanti ketika memang harinya sudah seperti itu, jangan terlalu sedih gitu. Jadi saya berpikir positif bahwa ayah sudah tidak sakit lagi, bisa ketemu Kak Giska lagi, bisa ketemu Kak Giska seperti itu. Gitu sih. Ya, benarkah bahwa di saat-saat terakhir ayah sering kali juga mengenang almarhumah Kak Giska? Mama Kak Dari Giska. aku coba nggak bahas ibu sih, karena aku lebih pengen Opa sembuh dulu. Tapi Opa sering membahas itu. Kalau aku udah mulai menyentuh situ, Opa mulai sensitif dan aku takut kalau dari situ. Karena Opa kan masih di keadaan Sakit, ICU ya. Aku coba hanya dari segi menyemangati supaya mindset Opa itu fokus kepada penyembuhannya. Karena aku selalu bilang gini, Opa buru-buru keluar dari ICU Opa. Nanti dari situ kita bisa nonton, kan di ICU nggak ada TV kan. Jadi aku bilang, Opa fokus pikiran Opa yang baik-baik, yang positif, supaya berdampak kepada badan. Aku selalu bilang ke Opa kayak gitu. Sesensitif apa sih Opa? Sampai kamu khawatir gitu, takut setiap kali bercerita menyangkut dengan ibu. Sebelum Opa ICU itu setiap mau ngobrol hal yang sensitif seperti Ibu Giska atau bagaimana kayak kehadiran aku tiba-tiba datang, Om Raya dan Om Surya juga pasti ada air mata keluar di ujungnya. Itu beberapa kali aku ngeliat, entah Opa mengeluarkan air mata. Aku terharu juga sih mengingat masa-masa itu, walaupun udah lewat. Jadi, Ada mungkin pernah bercerita juga ke Raya atau ke Surya bagaimana kerinduan almarhum tentang Giska? Ya, saya sendiri sangat rindu sekali dengan Kak Giska karena sulit menerima keadaan itu. Saya menerima keadaan bahwa Kak Giska itu meninggalkan saya itu selama 12 tahun sangat sulit. Berusaha untuk mengikhlaskan karena pada saat itu saya masih umur 16 tahun kan, dan sering kumpul sama teman-teman tuli, belajar bahasa isyarat, ngobrol dan bergosip dengan pakai bahasa isyarat gitu. Jadi sangat sangat sedih gitu ketika ditinggalkan Kak Giska gitu. Jadi pada saat itu memang belum siap karena umurnya masih 16 tahun. Dan pada saat itu saya di Amerika terapi dengan orang ahli bahwa selama 7 bulan itu baru bisa mengikhlaskan Kak Giska. Jadi buat Surya menghadapi kehilangan, pada saat menghadapi kehilangan kakak Giska itu berat buat kamu. Sehingga ketika menghadapi kehilangan ayah saat ini, kamu berusaha supaya tidak seberat ketika menghadapi kehilangan Kak Giska. Perasaannya. Iya. Tapi tetap berpikir positif juga gitu. Iya. Berpikir positifnya adalah Kak Giska tidak sendiri lagi. Ya, seperti yang ditulis oleh Surya juga di postingannya begitu ya, bahwa sudah tidak sakit lagi, sudah bertemu dengan Kak Giska yang sudah 15 tahun pergi terlebih dahulu begitu ya, dan titip obrolan tentang teater tuli. Mudah-mudahan Kak Giska juga suka dengan ide itu. Berikut kita lihat seperti apa sih video kenangan almarhum dengan putrinya Giska berikut ini. Dua orang yang kalian cintai sudah bertemu, berbagi cerita di sana. Itu yang Kak Surya bilang emang berat, tapi kalau kita coba buat melihat dari perspektif positifnya aja, untuk seenggaknya bisa mengurangi rasa sedih yang kami alami. Karena kan mau gimana pun ayah itu first love-nya Kak Giska, dan mereka jiwanya sudah bersatu lagi. Itu yang coba kami pikirkan, Raya, Ramiza sama Kak Surya pikirkan agar kita tidak berlarut-larut dalam kesedihan ini, begitu. Buat kamu Raya, ada sebuah lagu kenangan yang Iya, ada. mengingatkan betul kamu dengan almarhum ayah? Ada Lagu Pink Floyd, Pink Floyd. judulnya Wish You Were Here. Karena waktu kebetulan setiap ketemu ayah kita suka gitaran bareng, dan waktu itu kelas 2 SMP Raya baru belajar gitar,
dan ayah yang ngasih tahu coba belajar lagu Pink Floyd judulnya Wish You Were Here. Langsung Raya pelajari dan ya itulah lagu kenangan, dan akhirnya Pink Floyd itu jadi band kesukaan Raya, dan sampai sekarang setiap dengar Pink Floyd pasti teringat almarhum karena almarhum yang memperkenalkan band itu ke Raya begitu. Sudah kamu dengarkan di hari-hari ini? Ya sudah, di mobil sepanjang perjalanan pasti ada 3 lagu sih yang Raya dengerin. Satu Wish You Were Here Pink Floyd, ada lagu Sio Mama, sama Manise Manise lagu Ambon, karena beberapa kali ada momen sama ayah dengerin lagu itu bersama gitu. Apa momen yang bisa kamu ceritakan ketika mendengarkan lagu itu? Sambil gitaran kami biasanya. Sambil gitaran? Setiap ketemu pasti Raya ambil gitar, Raya sama ayah nyanyi. Itu sih pasti. Setelah itu baru diskusi-diskusi. Tapi sambil pasti selalu ada gitaran setiap ketemu ayah. Kamu sempat bercerita bahwa ya mungkin ya ketika kita ditinggalkan orang terkasih pasti ada fase sedih di mana kita seperti nggak percaya gitu. Masa iya sih gitu ya? Ya benar sekali. Ya, kayaknya enggak deh, kayaknya koma deh, belum meninggal gitu ya. Itu aku rasain sih. Itu yang kamu Pas rasain? menuju ke ICU aku dapat telepon. Tapi sepanjang jalan aku nggak buka HP, Tante. Beneran nggak buka HP. Aku cuma tahu opa kritis. Tapi pas aku perjalanan menuju ICU, di perjalanan naik mobil sama saudara waktu itu, taunya opa berpulang saat itu. Tapi aku masih belum tahu karena aku nggak buka HP. Aku baru tahu banget itu pas ngeliat secara langsung. Aku dikagetkan di posisi itu langsung. Dan aku cuma tahu opa kritis, tapi opa udah dikainkan itu. Gimana tahu aku udah berpulang itu kayak enaknya di situ baru lihat. Buat Raya seperti itu juga. Iya, dikabarin sama Om Nodi yang adik bungsu ayah itu jam 8 malam waktu itu Raya habis keliling dari keluarga besar dari ibu. Jam 8 posisinya waktu itu mau tidur dikabarin sama Om Nodi. Akhirnya Raya sama Kamerdi sama Karama itu langsung dijemput dan Raya sampai di rumah sakit. Ayah meninggal itu pukul 9:04, sedangkan Raya baru sampai di rumah sakit itu 9:16 seingat Raya. Itu yang sampai sekarang masih terngiang-ngiang sih. Masih mengganjal ya? Iya, seharusnya coba kalau waktu itu lebih gerak cepat 10 menit aja atau 20 menit aja mungkin masih bisa menemani ayah waktu sakaratul maut. Itu sih yang masih kadang-kadang suka ke bawah mimpi juga. Kamu sebetulnya ingin mendampingi almarhum melewati sakaratul mautnya. Ada mungkin hal yang sebetulnya masih ingin kamu sampaikan ke ayah, tapi belum sempat terucap. Bahwa ada 2 hal. Pertama, Raya minta maaf kalau selama ini mungkin ada beberapa perilaku perkataan yang pernah menyinggung ayah. Yang kedua, Raya sudah memaafkan semua kesalahan-kesalahan ayah. Itu yang pingin Raya omongin secara langsung sebenarnya. Yang ingin kamu sampaikan secara langsung, belum pernah? Waktu itu belum pernah karena namanya laki-laki suka ada gengsi Tante. Jadi kalau bisa muter waktu sih pingin menghilangkan kegengsian itu dan ngomong secara langsung sama ayah gitu. Karena setiap ketemu kita coba ngedistract ngomong hal-hal yang tidak terlalu emosional lah. Lebih ngomong tentang gagasannya ayah, tentang seni, tentang apa yang mau aku lakuin, lebih ke situ. Jadi kadang-kadang Raya pribadi menghindarkan omongan-omongan yang bisa ke arah-arah yang emosional gitu. Ke arah masa lalu. Ke arah masa lalu. Tapi kamu sudah memaafkan ayah? Sudah memaafkan. Dan kalian tentunya mencintai ayah? Ya, itu sudah pasti. Dengan luar biasa. Surya, kamu tinggal jauh, berkomunikasi juga melalui video call. Tapi pada saat ayah terakhir sakit kan komunikasi juga semakin terbatas. Apa sebetulnya masih ingin kamu sampaikan juga ke ayah? Ada? Sebelumnya waktu 2022 atau 2023 saya kan seorang guru di sekolah tuli. Saya ngobrol sama Raya pada saat itu, maaf saya nggak bisa berbagi waktu bersama karena masih di Amerika gitu, masih stay di Amerika.
Jadi pada saat itu mau bilang minta maaf gitu agak sulit karena waktunya terbatas oleh waktu dan lokasi juga. Jadi ada kekhawatiran juga bagaimana nanti ayah makin kritis dan lain-lain, belum sempat minta maaf seperti itu kan. Jadi aku merasa berat gitu. Aku takut ada suatu momen di mana kejadian yang belum siap gitu ya. Saat itu terpikirkan pada saat itu. Tapi saya tetap senang bisa memberikan penghormatan terakhir kepada ayah, dan saya sudah juga memaafkan ayah, dan memang kalau bisa saya sampaikan, saya minta maaf juga kepada ayah, dan ayah juga pernah saran kepada saya untuk tetap memperjuangkan hak-hak dari teman-teman tuli. Baik, kita nanti akan ngobrol lagi dengan Surya, dengan Anissa dan juga Raya. Kita akan ngobrol dengan salah satu cucu ya, cucu dari Cicit dari WR Supratman. Kita lihat dulu profilnya berikut ini.